Pemirsa, dua subvarian COVID-19 mendominasi kasus di Indonesia. Keduanya menurut data Kementerian Kesehatan adalah XBB dan BQ.1. Juru bicara Kemenkes Dr. Muhammad Syahril Jumat 2 Desember dalam keterangan dikutip dari kantor berita Antara mengatakan keduanya mendominasi seluruh jenis varian COVID-19 yang beredar selama pandemi di Indonesia. Jika sebelumnya varian BA5 yang paling banyak mendominasi di Indonesia, saat ini dikatakannya sudah bergeser. Ia mengatakan bergesernya dominasi varian itu sudah terjadi sejak 10 Oktober hingga akhir bulan November 2022 lalu. Dalam data Kemenkes, tampak jika varian XBB dan BQ.1 sudah mendominasi proporsi COVID-19 sebanyak 90%. Sedangkan varian B45 kini tinggal 10%. Berarti bisa dikatakan proporsi varian baru ini hampir 100% adalah XBB maupun BQ.1. Menurut Syahril, dengan potensinya yang mampu menginfeksi lebih cepat, dominasi ini harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat, terutama dalam menyambut libur panjang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang tinggal menghitung hari. Ia menghimbau agar semua pihak segera melengkapi dosis vaksinasi COVID-19 yang dapat meningkatkan antibodi melawan virus. Sebab dalam data periode 4 Oktober hingga 21 November 2022 yang dihimpun Kemenkes, jumlah pasien dengan gejala sedang, berat, kritis sudah mencapai 17.442 orang. Jika dikaitkan dengan dampak tidak divaksinasi, maka 39% diantaranya belum divaksinasi, 7% baru menerima dosis 1, 25% menerima dosis kedua, dan penerima booster baru 29%. Sementara jumlah orang yang meninggal dalam periode yang sama mencapai 2.449 jiwa, di mana 48% diantaranya belum divaksinasi sama sekali, 8% lainnya baru menerima dosis pertama, 26% menerima dosis kedua, dan yang sudah booster hanya 18%. Syahril juga menyatakan jika 40-50% kematian pada pasien di rumah sakit akibat COVID-19 berada pada kelompok yang belum divaksinasi lengkap. Terlepas dari dominasi XBB dan BQ.1, pemerintah terus berupaya untuk menjaga situasi tetap terkendali melalui 6 strategi menuju endemi. Selain vaksinasi, pemerintah juga menyosialisasikan risiko penularan dan menekankan bahwa COVID-19 masih ada. Selain itu, pemerintah sedang memastikan kesiapan pelayanan kesehatan dari hulu hingga hilir, salah satunya dengan melakukan transformasi kesehatan dengan 6 pilar. Penguatan testing dan sequencing turut dilakukan. Selain melalui antigen dan PCR, pemerintah turut menggagalkan whole genome sequencing atau WGS yang mulai diperluas di semua laboratorium di Indonesia untuk memastikan varian baru lain yang lahir dari mutasi COVID-19. Pemerintah juga mempersiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan kasus melalui monitoring harian untuk mengambil kebijakan yang tepat pada publik. Terakhir, melakukan tindakan dan pengendalian secara menyeluruh dan berkesinambungan. Bali Pos melaporkan.